Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'du. Nabi Muhammad pernah bersabda yang artinya, yang paling aku takutkan di antara yang aku takutkan terjadi pada kalian adalah asyirkul asghar atau syirik kecil. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah asyirkul asghar itu? Lalu Nabi menjawab, yaitu riya. Riya, apa sih riya itu? Riya adalah pamer, suka memamerkan kebaikan-kebaikan kita kepada orang lain. Riya itu sesuatu yang halus sekali, terkadang kita tidak menyadarinya. Kita tidak merasa bahwa kita pamer, tapi sebenarnya kita sudah pamer. Saking halusnya, saking lembutnya riya itu, sampai ulama mengatakan bahwa riya pada hati seorang muslim adalah ibarat batu hitam kecil di atas batu hitam besar di tengah gelap malam. Benar-benar tidak kelihatan kan? Itulah saking kecilnya halusnya riya. Terkadang-kadang justru karena halus kecilnya riya itu, kita menjadi terhapus semua kebaikan kita sebelumnya. Naudzubillah min dzalik. Betul, itu tidak terasa kadang-kadang kita melakukan riya itu. Coba, ketika kita puasa malamnya, kadang kita sudah ikhlas. Puasa Daud atau puasa Syawal misalnya, di malam hari kita sudah sahur, kita sudah ikhlas, ya Allah aku ingin puasa melakukannya karena Engkau ya Allah. Sampai pada pagi hari, sampai siang hari tidak ada orang yang tahu kita puasa. Kemudian ketika sore hari kita tergoda untuk memasak makanan yang lezat karena untuk buka puasa sekeluarga. Ketika masak makanan disertai dengan penampilan yang menarik di meja makan kita, datanglah setan menggoda kita untuk memutu makanan kita, lalu mempostingnya di medsos, di IG, di Twitter, di Facebook, atau di status WA, di story WA, story Facebook. Kita postinglah, alhamdulillah, persiapan buka puasa. Apakah itu bukan riya namanya? Riya yang sangat halus sekali, yang tidak kelihatan, kita tidak merasa. Akhirnya apa yang terjadi jika kita sudah riya? Maka amalan baik kita yang seharian sudah kita pupuk akan sirna, bahkan bisa berubah menjadi amalan yang buruk. Batallah sudah amalan kita. Karena bahaya riya itu diantaranya adalah bisa menghapuskan amalan-amalan baik yang sudah kita lakukan. Bisa batal, bisa menjadi buruk, bahkan bisa menjadi dosa. Berikutnya adalah riya itu lebih kejam daripada fitnah. Fitnah itu sudah kejam. Riya apalagi dikatakan bahwa riya lebih kejam daripada fitnah. Berikutnya, bahayanya riya adalah riya akan menyebabkan kita kehilangan wibawa, tidak berharga di hadapan manusia. Ketika kita beramal baik tapi justru kita pamer-pamerkan, yang terjadi adalah hilangnya wibawa kita. Dan Allah akan mempersempit kita dengan adanya riya itu. Kebiasaan riya gitu, Allah akan buat kita berada pada kesempitan. Nah, begitu bahayanya riya, sehingga kita harus benar-benar menghilangkan riya pada diri kita. Riya yang sangat halus harus betul-betul kita pupus pada diri kita. Bagaimana caranya? Musuh riya yang utama adalah ikhlas. Lakukan setiap perbuatan itu ikhlas karena Allah. Namun terkadang ikhlas sendiri itu sulit. Karena itu kita harus, ketika kita ikhlas, mohon maaf ya, berbuatlah seakan-akan kita seperti ketika kita buang air besar. Ketika kita mengeluarkan, tidak usah ditengok lagi, biarkan hanyut dan hilang tak berbekas. Nah, jangan lupa untuk berdoa kepada Allah seperti Rasulullah yang senantiasa berdoa, mengajarkan kita untuk berdoa dari riya dengan doa yang seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Yang artinya, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari syirik kepada Engkau yang aku ketahui, dan aku mohon perlindungan dari segala yang tidak aku ketahui. Ini adalah doa yang paling baik untuk menjauhkan kita dari sifat riya. Berikutnya, untuk bisa menghilangkan diri kita dari sifat riya adalah, untuk bisa menjauhkan kita dari sifat riya adalah, anggap bahwa perbuatan yang kita lakukan itu kecil, tidak ada artinya.
sehingga kita tidak akan besar-besarkannya, apalagi memamerkannya kepada orang lain. Selanjutnya, untuk bisa menghilangkan riya pada diri kita adalah bahwa ingatlah bahwa Allah akan menghilangkan pahala kita. Tidak akan berarti ibadah kita apabila kita pamerkan kepada orang lain. Jauhkan diri dari memamerkan segala kebaikan kita kepada orang lain. Berikutnya adalah ingatlah bahwa tidak ada pujian yang berarti bagi kita kecuali pujian Allah, kecuali balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita berprinsip seperti itu, maka kita tidak akan menganggap bahwa pujian manusia itu berharga. Yang berharga adalah pujian Allah. Untuk apa ibadah kita pamerkan jika kita hanya dapat pujian manusia tapi tidak dapat pujian dari Allah? Karena itu, jangan dipamerkan ibadah kita. Ibadah yang lebih baik adalah yang tidak diketahui oleh orang lain. Sedekah yang baik yang disirrikan, yang tidak diketahui meskipun tangan kanan memberi tapi tangan kiri tidak tahu. Itu ibaratnya. Berikutnya, yang perlu kita pupuk pada diri kita adalah bahwa yang paling penting bagi kita adalah meraih surga Allah, bukan meraih nama baik di hadapan manusia, tapi meraih ridho dan surga Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, marilah kita melakukan setiap perbuatan kita dengan penuh keikhlasan, hanya mengharap ridho Allah, bukan mengharap ridho manusia. Tidak mengharap pujian manusia yang nanti justru akan berakibat kita terjebak pada riya, yang akan berakibat kita terjebak pada perbuatan ingin memamerkan kepada orang lain. Hati-hati dalam menggunakan medsos, hati-hati dalam menggunakan Instagram, Facebook, Twitter, story WA maupun Facebook dan lain sebagainya. Hati-hati dengan perkara yang sangat halus ini ya Allah. Mari kita berdoa kepada Allah agar kita dilindungi dari sifat riya, sifat yang sangat halus tapi sangat berbahaya pada diri kita semua. Usyikum wa nafsi bitaqwallah. Saya menasihati diri Anda dan diri kita juga untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Mohon maaf atas segala khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.